hotel yang biasa dipergunakan buyer, terutama buyer batubara. Mereka banyak standby di hotel itu. Kita tidak dapat endorse untuk masukkan di video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas kita. Kembali lagi. Pagi-pagi sudah standby di sisi selatan Jembatan Mahakam untuk memperlihatkan takbut dan bats yang melintas di kolongan Jembatan Mahakam. Nah, jadi pagi ini tepat di pukul jam 6 pagi ya, saya sudah standby untuk menghindari terik panas matahari kalau di siang hari ya. Mudah-mudahan batnya juga lebih pagi lagi melintas biar lebih maksimal, biar lebih banyak video yang bisa kita dapat. Jadi di jembatan ini pagi hari ini udah cukup ramai juga kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas ya. Video ini saya ambil di tanggal 8 Februari tahun 2025 tepat di pukul 6 pagi ya. Banyak sekali masyarakat seputar Jembatan Mahakam ini memanfaatkan waktunya di hari Sabtu, dipergunakan untuk olahraga. Coba kita lihat di depan sana, di depan kita ada banyak motor aktif ya. Jam berapa? Dan Mahakam untuk pagi hari dan pantau turun ya, sangat jembatan dari kanan, dari jembatan ke kanan dari kita sangat berat sekali hari ini. Besar lagi takut dan batnya akan segera jam-jam 6 pagi begini ada mobilitas ya, yang datang ada perlu instruksi dari yang lain ya, diperbolehkan atau belum. Jam-jam cuacanya tetap begini. Bat yang akan melintas ya, masih persiapan mereka. Hotel yang biasa dipergunakan buyer, terutama buyer batubara. Mereka banyak standby di hotel itu. Saya tidak dapat endorse untuk masukkan video ya. Hotel yang biasa dipergunakan buyer ya. Dan kemudian cuacanya tetap begini sampai selesai kita buat video. Kita lihat sudah mulai ada pergerakan takbutnya.
Jadi hampir setiap pagi takbut yang angkor di tengah Sungai Mahakam tuh begini posisinya ya. Nah, itu persis di tengah-tengah sungai. Mungkin teman-teman bisa mengestimasi berapa luas dari kalau saya lihat dari bentang jembatan Mahakam itu kurang lebih 400 meter. Kita mungkin ya kisaran segini juga ya. 400 meter. Jadi sungai lain yang biasa melakukan angkor ya, itu lebih luas lagi. Lebih 3 kali lipat ya, 1 kilometer. Posisi sebelah kanan kita ini samping hotel itu dulunya Pegalangan, grup dari Harmoni, sekarang dari banjir di Samarinda, walaupun genangan air itu nggak begitu lama karena sudah ada perbaikan drainase gitu ya. Nah cuman dampaknya ya, jalan-jalan yang baru ditingkatkan kualitasnya ya, mungkin seperti pengaspalan kembali gitu ya, mungkin di daerah Rekrut ada beberapa titik saya perhatikan itu aspal kelupas, padahal dasaran jalan itu adalah cor. Ini kembali diperhatikan beberapa titik, padahal juga yang kedua kalinya diperbaiki.
jembatan Tinggi ini tidak seimbang dengan peningkatan jalan. Jalan itu saja tidak ada yang baru. Pembangunan sudah menonton masih hampir tanah di daerah Kalimantan ini jalan itu ya mungkin berliku-liku gitu ya, tidak seperti di daerah Pulau Jawa buat jalan seluruh mungkin gitu ya. Ini membuat jalan itu para arsitek itu mengusahakan tetap di gunung gitu ya biar lebih kokoh. Ada untuk dipersilahkan melintas ya tetap begini posisinya gitu ya. Apalagi kondisi dari Sungai Mahakam saat ini arus surutnya ini sangat deras sekali saya perhatikan. Ini harus ada pandu asis, kapal asis yang untuk melintaskan di kolongan jembatan. Ini sangat deras sekali. Kita selalu diguyur hujan, apalagi di hulu Sungai Mahakam hujan itu pasti lebih deras lagi airnya yang mengalir ya. Jadi informasi bagi para pecinta timnas Indonesia hari ini tanggal 8 Februari 2025 oleh Romani, Tim Dyson dan Biomas direncanakan ambil sumpah jadi WNI setelah tanggal beberapa hari yang lalu rapat pleno di DPR RI Komisi 10 dan Komisi 13 itu menyetujui naturalisasi oleh Romani, Biomas dan Bion. Jadi hari ini ambil sumpahnya oleh Kemenkumham. Ambil sumpahnya bukan di Indonesia tapi di Inggris karena itu mempermudah ya kompetisi di sana yang sangat padat ya, tidak memungkinkan mereka untuk terbang ke Indonesia. Selanjutnya setelah selesai oleh Romani yang berkas yang dia masuk informasinya beredar ya. Tapi dari pihak PSSI mengharapkan Jairo harus ke Indonesia dulu bersama dengan Pak Erick Thohir ya. Prosesnya saya dengar udah komplit, udah diproses. timnas tetap bersemangat gitu ya.
tanggal 25 Maret kita menjamu Bahrain bermain di GBK ya. Cuman dari jadwalnya saja yang saya dengar itu diundur, jamnya yang diundur ya, bukan harinya. Mungkin biasanya di 30, jadi mungkin di sekitar 8.30 ya. Dan kita bisa menyaksikan berjuang kita, ditambah lagi jersey yang terbaru sangat cantik sekali. Home and Away udah rilis ya, udah banyak juga jersey yang KW yang beredar, yang apa ya, yang mungkin lebih murah ya, namanya KW ya pasti murah gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa nanti menyaksikan pada pejuang-pejuang kita yang pejuang di lapangan. Kita bisa menyaksikan langsung di GBK ya, karena di tanggal 25 itu bermain, sementara kita lebaran di Fitri itu sekitar tanggal 30 ya kalau kita lihat dari kalender. Dimana Jakarta udah mulai sepi ya, banyak orang yang mudik balik ke kampung. Tapi saya yakin para pencipta timnas pasti memerahkan yang namanya Gelora Bung Karno. Ini coba lihat material sampah berupa eceng gondok dan potongan kayu. Dan sama itu sangat sering sekali yang namanya pembersihan sungai gitu ya, karena sungai Mahakam ini sungai besarnya gitu ya, seperti sungai kecilnya seperti sungai Karangumut ya, yang lain gitu ya. Jadi sering sekali pemerintah daerah membersihkan. Cuman yang jadi masalah itu dari hulu sungainya, buang sampah sungai, seperti cenggondok kayak tanaman bunga ya, yang hidup memang di sungai ya. Ini jadi problematika pemerintah Kota Samarinda menurut saya. Sudah terlihat di sebelah kiri kita yang ada potongan kayu itu ya, sensornya dia. Potongan kayu ini berbahaya apabila ditabrak sama kapal, takbut atau bus Mahakam, sangat berbahaya sekali. Itu pernah terjadi ya, bus Mahakam, saya kapal yang menuju ke bus Mahakam itu pernah nabrak. Ya walaupun sungai Mahakam itu lebarnya tidak begitu lebar gitu ya, tapi sangat berbahaya juga gitu kan. Karena semakin jauh Mahakam semakin deras arus gitu kan, kalau kita bergerak-gerak. Siapa besarnya ya? Ini kalau itu udah cantik sekali nih. Udah mulai ramai. Karena nanti semakin siang semakin ramai kendaraan yang melintas, kita bernarasi pun harus lebih kencang ini suara ini. Biasanya pagi-pagi begini kan juga banyak tiktoker, youtuber ya, yang mengabadikan momen-momen takbut dan bas yang melintas di golongan jembatan. Jadi terima kasih banyak
saya ucapkan kepada seluruh subscriber saya. Jadi saat ini Patrian Channel udah tembus di 1.300, kurang lebih 1.300 subscriber ya. Terima kasih banyak atas dukungannya dan subscribernya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa membuat video yang lebih baik lagi ya, karena saya bukan seorang IT, saya hanya seorang otodidak yang belajar membuat video ya. Mungkin bisa dimaklumin bagi teman-teman subscriber saya dari awal sangat terlihat sekali ya. Mungkin perubahannya pelan-pelan dari konsep A pindah ke konsep B gitu ya. Saya hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya video-videonya ya. Mungkin walaupun dari kualitas kamera yang kualitas yang rendah gitu ya, mungkin dikembalikan lagi. Walaupun kualitas kameranya yang bagus, mungkin dikembalikan lagi kualitas sumber daya manusianya juga gitu ya. Jadi harus pelan-pelan buat video, menyuguhkan yang terbaik begitu ya. Jadi memang ada beberapa titik kalau selama saya buat video ya, di sepanjang Sungai Mahakam, mungkin bagi teman-teman yang mengikuti bisa melihat posisi titik-titiknya di mana gitu kan. Jadi saat ini saya kenapa menentukan di sisi utara atau selatan Jembatan Mahakam itu titik yang terbaik menurut saya, daripada saya di tepi sungai. Saya ambil zoom dari jarak jauh karena juga kurang optimal, ditambah lagi kameranya agak goyang gitu ya. Terlihat nih kapal pandunya maupun pilot boatnya ya. Inilah kondisi Sungai Mahakam untuk pagi hari ini. Badan TB belum ada yang melintas, menunggu kapal pandunya, takbut pandunya dan pilot boatnya untuk melintaskan badan TB di kolongan Jembatan Mahakam. Mungkin itu saja untuk video saya pagi hari ini, kondisi Sungai Mahakam di pagi hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.